cuma bikin video setiap hari, kita akan bisa mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Tugas kita cuma bikin video yang bagus, yang kreatif, dan setiap bulan kita bisa dibayar dengan dolar sama YouTube. Loh, kok dolar ya? Bukannya kita rupiah? Oke, nanti akan dikonversikan menjadi rupiah secara otomatis. Karena produk YouTube itu adalah produk dari Amerika Serikat. Buat teman-teman yang ingin menjadi YouTuber, yang sudah benar-benar mempunyai keinginan, aku mau bikin konten setiap hari dan ingin mendapatkan penghasilan setiap bulannya, di sini aku akan menjelaskan step by step untuk menjadi konten kreator pemula dari 0 sampai bisa gajian setiap bulannya. Pastikan teman-teman jangan skip videonya karena ini informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang ingin menjadi konten kreator di tahun 2024. Banyak banget komentar dan DM yang masuk di Instagram, "Bang, gimana kita bisa gajian dari YouTube setiap bulannya? Apa kita tinggal upload konten-konten terus kita dapat uang kayak gitu? Apa kita harus seperti apa agar dapat uang dari YouTube? Kita tinggal upload dan ngambil video dari orang lain? Apa kita harus seperti apa?" Nah, banyak banget komentar-komentar seperti itu ya. Loh, kok kita bisa digaji? Kan kita bukan bekerja di YouTube. Nah, kayak gitu ya guys ya. Banyak banget komentar dan pertanyaan. Banyak yang belum tahu juga, khususnya bener-bener pemula ya. Jadi di sini khusus konten kreator yang ingin jadi YouTuber pemula bener-bener dari nol. Jadi buat kalian yang udah paham step by step, kalian boleh skip video ini guys. Oke, yang pertama di sini aku mau menjelaskan dulu sebelum ke step pertama kalian untuk menjadi konten kreator. Jadi gini, ibaratnya kalian itu melamar pekerjaan di salah satu perusahaan impian kalian dengan harapan kalian ingin mendapatkan gaji setiap bulannya. Pastinya kan sebelum kalian masuk ke perusahaan, kalian harus mengumpulkan persyaratan seperti data diri, KTP, SKCK, ijazah, dan kartu keluarga, dan masih banyak persyaratan, ya kan? Seperti halnya kalian membuat KTP, pasti kan kalian disuruh mengumpulkan kartu keluarga dan sejenis berkas-berkas pendukung lainnya. Nah, jadi si YouTube pun juga mempunyai ketentuan persyaratan agar kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya guys. Jadi kita itu nggak hanya upload begitu terus dapat uang, nggak seperti itu konsepnya. Sama, perusahaan manapun tetap mempunyai persyaratan agar kita diterima kerja. YouTube pun juga seperti itu. Kita harus mempunyai persyaratan dulu, kriteria yang cukup untuk diterima sebagai program partner YouTube agar kita bisa mendapatkan iklan dan gajian setiap bulannya. Oke, yang pertama untuk langkah kalian ingin menjadi konten kreator, yang kalian bisa siapkan yaitu adalah nomor HP. Ini nomor HP ini penting banget karena nomor HP ini bertujuan untuk mengirimkan kode OTP dan untuk mendaftar email ya guys ya. Jadi pastikan kalian mempunyai nomor HP yang aktif karena untuk menjadi konten kreator jangka panjang nomor HP jangan sampai gonta-ganti karena nomor HP itu penting untuk mengirimkan kode OTP yang nantinya takutnya kalian ganti HP terus kalian lupa email, lupa password. Nah, nomor HP kalian berguna untuk mengirimkan kode OTP dan mengatur kata sandi yang lupa. Kalau nomor HP kalian aja nggak aktif atau hilang, gimana kita bisa membuat email kayak gitu ya guys ya. Jadi yang berikutnya adalah email. Nah, email itu penting banget. Selain nomor HP untuk mengirimkan kode OTP, email itu nanti kayak jembatan penghubung antara email dan YouTube. Jadi kita tuh harus mempunyai email dulu. Pastinya email berfungsi untuk ketika kita itu mendaftar YouTube dan untuk mengubah nama channel YouTube, mengubah foto sampul, mengubah foto profil YouTube kayak gitu, dan berfungsi untuk mengirimkan link-link dan informasi dari YouTube. Email itu penting banget ya. Jadi kalian ingat-ingat nomor HP yang pertama dan yang kedua adalah email untuk mengirimkan link verifikasi kayak gitu guys. Jadi kalian buat email yang gampang dan mudah diingat. Pastinya kata sandi dan email kalian tulis di buku agar tidak lupa-lupa. Kalau kalian screenshot aja, waduh, nanti takutnya HP kalian restart atau HP kalian hilang atau gimana, nanti kalian bisa mempunyai cadangan dan bisa masuk ke email kayak gitu guys. Dan yang nomor ketiga adalah kalian harus membuat channel. Gimana cara membuat channel? Kalau kalian sudah mempunyai email yang kedua tadi, kalian masuk aja di aplikasi YouTube,
di pengaturan di situ ada yang namanya buat channel, gampang banget buat channel. Nah, di situ di bagian buat channel kalian harus menentukan nama channel yang cocok dengan diri kalian. Jangan membuat nama channel yang sulit. Jangan membuat nama channel yang kepanjangan, karena nama channel yang mudah diingat dan singkat berfungsi untuk memudahkan penonton mencari kita di kolom pencarian YouTube. Kayak gitu guys. Jadi buat nama channel yang singkat, kayak 2 suku kata kayak gitu. Kayak misalnya Putra Production kayak gitu ya. Jadi kalian gunakan nama-nama yang mudah diingat dan orang itu kayak misalnya ngetik itu gampang gitu. Jadi jangan kepanjangan ya guys ya. Oke, yang nomor 4 adalah kalian harus menentukan di YouTube ada 2 metode persyaratan. Kalian ingin menjadi konten kreator di video panjang atau ingin menjadi konten kreator di video pendek, yaitu short. Nah, di video panjang dan di video short itu mempunyai persyaratan monetisasi yang berbeda. Kayak misalnya nih, aku kan lewat jalur video panjang, jadi aku harus mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, baru aku bisa mendapatkan iklan kayak gitu. Di video pendek, di video short pun juga gitu, dia mempunyai kriteria kayak 3000 jam dalam waktu 12 bulan terakhir dan 10 juta views. Kalian bisa lihat aja di video-video aku sebelumnya, persyaratan-persyaratan YouTube Short kayak gitu udah dijelaskan. Jadi kalian harus menentukan, aku mau di video panjang atau di video pendek ya bikin videonya kayak gitu ya guys ya. Kalian tentukan di situ. Kalau di video panjang berarti kalian harus bikin video dengan berdurasi 8-10 menit ke atas kayak gitu. Tapi kalau video pendek, video short, kalian bikin videonya setiap harinya itu cuma dibatasi durasinya itu yang paling panjang cuma 60 detik atau 1 menit di video short. Jadi kalian bisa tentukan aja, aku mau ingin menjadi konten kreator di video panjang atau video pendek di YouTube-nya kayak gitu guys. Jadi kalian harus menentukan karena itu adalah sesuatu yang ingin kalian capai di jangka panjang kayak gitu. Dan yang berikutnya adalah kita harus mendaftar Google AdSense. Google AdSense ini sebagai perantara kita mendapatkan gaji. Jadi misal nih, kalau kita udah mendapatkan gaji dari YouTube, itu uangnya itu akan nandon dulu, kayak akan menampung dulu di Google AdSense. Dan kalian harus mengisi data dari Google AdSense, kayak data diri gitu loh. Kayak kalian harus nama lengkap kalian, alamat kalian, nomor HP, terus kayak data diri, tanggal lahir. Pastikan itu benar-benar sesuai dengan KTP kalian. Karena apa? Nanti kalau kalian udah mendaftar Google AdSense, nanti Google AdSense kalian udah isi data nih, nanti Google AdSense akan mengirimkan ke rumah kalian. Itu dikirim dari Malaysia guys. Nah, biasanya kendala dari Google AdSense, dia itu sampainya itu emang lama banget, kayak bahkan ada yang berbulan-bulan. Nah, tipsnya seperti yang aku pernah bilang di video aku yang sebelumnya, kalau Google AdSense dari Malaysia itu belum datang, nanti kalian bisa jemput di kantor pos terdekat atau bahkan di kantor pos kota kalian yang paling besar kayak gitu. Jadi Google AdSense berfungsi untuk uang kita ini kayak menampung dulu gitu loh, kayak menampung dulu di Google AdSense sebelum kita cairkan di rekening kayak gitu. Karena persyaratan untuk uang cair itu harus mengumpulkan minimal $100 sama dengan 1.300.000. Kalau misal saldo kamu di YouTube itu masih 1.200.000 gitu dan belum terpenuhi 1.300.000, nah itu akan disimpan dulu di Google AdSense. Nah, berikutnya kalian bikin konten lagi di bulan berikutnya. Kalau sudah sampai 1.300.000 akan terkumpul lagi, akan bertambah uangnya. Nah, nanti akan dibayarkan setiap tanggal 22 setiap bulannya. Jadi paham ya guys ya. Jadi ini aku ulangi biar kalian paham. Uang kalian di YouTube akan bisa cair kalau sudah mencapai 1.300.000. Kalau saldo kalian masih 1.200.000 atau masih 1 juta, nah itu disimpan dulu sampai benar-benar terkumpul
1.300.000. Nah, itu akan dibayarkan bulan depannya. Setiap tanggal 22 konten kreator di seluruh dunia itu akan gajian, guys, kecuali hari Minggu atau tanggal merah. Pastinya bank libur ya. Untuk melakukan request pin Google AdSense ya. Nah, kalian kan daftar Google AdSense ya kan? Daftar Google AdSense kayak data diri kayak gitu. Nah, untuk si Google AdSense bisa dikirimkan ke kita. Setelah mengisi data diri, kita harus mengumpulkan minimal $10 ya, $10. $1 itu 16.000. Jadi kalian kalikan saja. Kita harus mengumpulkan $10 di YouTube kita ya. Nah, pastinya kita harus diterima dulu sebagai partner YouTube, diterima atau tidak. Kalau udah diterima, otomatis kan iklan muncul ya kan? Iklan kan muncul. Setelah itu, kalau iklan muncul di situ pasti ada dolar. Nah, kita harus mengumpulkan minimal $10 dulu. Kalau udah mengumpulkan $10, baru kita request pin Google AdSense di YouTube Chrome, di Google AdSense. Kalian request untuk dikirimkan ke alamat kalian. Nah, itu gunanya kalian harus mengirimkan nama dan data diri sesuai KTP agar nanti si Google AdSense yang dari Malaysia itu benar-benar tertuju ke alamat kalian. Gitu. Jadi untuk request pin Google AdSense kita harus mengumpulkan $10 dulu, guys, agar si Google AdSense dikirimkan dari Malaysia. Kalau misalnya pin Google AdSense kalian belum datang nih, tapi jangan 1, 2, 3 hari terus kalian request lagi, jangan. Nah, kalian bisa request lagi kalau misalnya udah 2 bulan atau 1 bulan kayak gitu ya, guys ya. Jadi kalian request pertama. Jadi Google AdSense ini boleh request sebanyak 3 kali. Makanya kemarin aku dapat pin Google AdSense sebanyak 2 kali. Karena yang pertama itu udah berbulan-bulan tapi nggak datang. Akhirnya aku request lagi. Sekalinya datang aku dapat 2 Google AdSense. Jadi di situ pinnya sama kayak gitu, guys. Itu sampai 3 kali. Nah, pastikan nomor HP bisa dihubungi. Ketika Pak Pos menghubungi kalian itu benar-benar aktif nomor kalian dan tidak nyasar Google AdSense-nya. Jadi kalau kalian mempunyai nomor telepon, kalian jangan sampai gonta-ganti, guys. Oke, yang berikutnya adalah jadi di sini kalian harus buat bank dulu. Kalian harus buat bank dulu. Kalian ingin buat bank BCA, BRI, apa aja bebas. Di sini nggak ada ketentuan harus bank apa. Jadi kalian harus buat bank dulu. Kalau umur kalian belum mencukupi 17 tahun, kalau misalnya masih di bawah 17 tahun, kalian boleh memakai data diri orang tua kalian kayak KTP, terus bank orang tua kalian, dan nantinya emang bisa ya nanti akan diganti. Kalau misalnya kita udah 17 tahun nih, emang data diri bisa diganti dengan kita kayak banknya gitu, bisa, guys. Jadi kalau usia kalian masih belum 17 tahun ke atas, kalian bisa memakai data diri orang tua kayak KTP ibu, bapak, atau kakak, kayak yang penting 1 kakak kayak gitu ya, biar nanti kalian bisa mencairkan uang kalian untuk mendaftar bank. Jadi kalau kalian udah punya bank nih, kalian udah punya akun bank kayak bank BCA atau bank BRI kayak gitu ya. Nah, kalian nanti waktu membuat ATM, kalian jangan lupa untuk daftar M-Banking juga untuk melihat perkembangan uang aku udah masuk belum ya di rekening, kayak melihat dari M-Banking kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu kayak ngecek di mesin ATM bolak-balik ngecek kayak gitu. Setiap tanggal 22 itu pasti cair uangnya, guys. Nah, untuk proses verifikasi dari Google AdSense, nanti Google AdSense itu akan mengirimkan kode unik di ATM kita. Akan mengirimkan kode unik kayak minimal rupiah di bawah 250 rupiah ya. 250 perak akan dikirimkan ke ATM kita, berfungsi untuk mengirimkan kode kayak angka gitu loh, kayak angka kita cocokkan. Nah, kalau udah cocok di situ, nanti kalian akan mendapatkan kiriman transferan sebesar 250 rupiah kayak gitu. Nah, kalian itu cocokkan sama yang di Google AdSense kayak gitu. Nanti kalau udah cocok berarti kan emang itu ATM punya kalian dan channel punya kalian, guys. Jadi kayak lagi-lagi verifikasi data untuk mencocokkan bahwa itu tuh punya kalian, channel punya kalian, bank punya kalian, rekening punya kalian kayak gitu. Jadi biar tidak ada kemelencengan data. Memang terlihat sedikit ribet, tapi kalau kita mempunyai niat untuk menjadi konten kreator dan ingin mendapatkan penghasilan setiap bulannya tanpa kita harus kerja ikut orang, tanpa kita harus terikat waktu karena kerja ikut orang, pastinya kalau mempunyai keinginan pasti akan tetap berhasil, walaupun kita harus melalui sedikit proses. Karena kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, pastinya kita harus melalui
beberapa tahapan, kayak proses demi proses kita harus benar-benar melalui. Kalau seseorang yang langsung naik ke atas instan, jadi kita nggak tahu kalau misalnya kita akan jatuh, ya jangan sampai kita jatuh ya. Kita bisa berdiri lagi dengan proses-proses yang udah pernah kita lalui. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan sebelum-sebelumnya untuk kita berdiri lagi. Oh, jadi biar aku tidak melakukan kesalahan, aku harus seperti ini, akan tidak melakukan kesalahan seperti yang kemarin, kayak gitu guys. Jadi bener-bener step by step itu tetap ada persyaratan untuk kita mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Sama halnya kalian melamar sebagai polisi, kalian melamar sebagai tentara, pasti kan ada melalui tahap-tahapan ya, kayak proses demi proses kayak gitu. Sama juga YouTube mempunyai ketentuan, terlihat sepele tapi sebenarnya persyaratan dimanapun itu emang ada, dan kita harus melalui semuanya jika kita ingin mendapatkan penghasilan dari sesuatu yang kita impikan. Pastinya gitu, YouTube akan memberikan penghargaan kalau kita udah mencapai 100.000 subscribe dan akan mengirimkan silver play button ya guys. Jadi sebuah penghargaan buat kita kalau kita udah bisa mengumpulkan 100.000 subscriber. Dan kalau kita udah mencapai 1 juta subscribe nih, nanti kita akan dikirimkan gold play button. Jadi ada silver play button dan ada gold play button. Nah, tahapannya itu sebenarnya cuma kayak gitu aja ya buat teman-teman. Pastinya kalau mempunyai keinginan dan menjadi sebuah konten kreator, pasti akan paham dan melakukan step by stepnya. Kalau ada yang bilang, waduh ribet banget ya, ternyata jadi konten kreator ribet banget, kebanyakan persyaratan kayak gini. Nah, kalau sebenarnya kalian bandingkan dengan kita melamar pekerjaan di salah satu perusahaan, dia itu tetap mempunyai yang namanya persyaratan. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan penghasilan dimanapun tempatnya, itu tetap kita harus mengumpulkan persyaratan akan untuk mendapatkan penghasilan setiap bulannya kayak gitu guys. Jadi untuk kemauan itu sebenarnya itu bukan paksaan untuk aku harus menyuruh atau kalian harus disuruh, itu enggak ya. Jadi kayak sesuatu yang bener-bener kalian itu atas dasar dari diri sendiri, kayak kemauan dari diri sendiri, udah basic gitu loh. Jadi kalau kita ngonten itu bukan karena disuruh. Kalau kalian udah disuruh, kamu harus jadi konten kreator, orang itu sukses karena bikin video aja. Nah, kalau kalian nggak di bidangnya, kalian akan sulit melakukannya. Karena sesuatu pekerjaan yang kita sukai itu berdasarkan hati, mau apa enggak, kayak gitu guys. Dan videonya sampai di sini, semoga membantu kamu untuk menjadi konten kreator di tahun 2024. Dan jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Untuk pertanyaan yang lainnya kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan aku balas. Dan segini aja videonya guys, dan see you next video.